Hmm. لا ترد أول شيء وترد هذا من ذلك لأنه قد يكون ملكا اعتبارا منه تعالى هل تشكرون أم تكفرون Am yakfur. Hal yashkuru am yakfuru. هل تشكرون أم تكفرون Ya, itu tak. Oh, itu tak ya. Di kitab kalian ya ada yang ya? Ya. Terus. Rubbama ikhbar laka, bukan lahu. Itu laka. Ya lah, laka lah. Antarud dasail dah terus. Gin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bahasan kita dalam kitab Al-Fawaid Mukhtarah adalah tahdzir min raddis sa'ili wa nahrihi. Tahdzir, berhati-hati dari raddis sa'il, menolak orang yang minta-minta. Menolak orang yang minta-minta. Ya. Bukan berarti kemudian semua yang minta kemudian harus kau kasih. Ya, kalau sekiranya alhamdulillah ada rezeki, ya, hatimu pemurah, banyak rezekimu, mau kasih semua enggak apa-apa. Tapi ya itu tadi. Ya, ada sebagian tempat yang memang di tempat itu kalau kau kasih 1.000 datang. Ya, karena dia ngomong, woi, ini bapak ini ngasih, langsung itu ratusan lagi yang antri. Kau kasih semua, iya kalau ada, gitu ya. Tapi yang penting wa tahdzir min raddis sa'il, dari menolak orang yang minta. Kalau ada uangmu, ya, ada rezekimu, kasih semua, alhamdulillah, ya kan? Kalau nggak ada bukan berarti kemudian gimana mau kasih kalau nggak ada. Ya, kemudian wa naharihi dan nahar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta fala tanhar, maka jangan dibentak, Ya, minta-minta jangan dibentak, larang. Ya, jangan dibentak kalau minta. Ya, itu. Ya, kalau nggak ngasih, ya udah jangan dibentak. Ya, kalau kasih dengan baik. Kalau nggak ngasih, minta maaf ya Pak, maaf ya Bu, gitu ya. Misal itu. Kemudian jangan gampang suudon. Yang gampang suudon. Ada orang minta-minta, kemudian, dia udah tadi diantar dia pakai mobil. Diantar pakai mobil, diantar pakai apa ya. Nah, kalau ngasih kasih, kalau enggak ya udah. Kalaupun memang mau mencari kebenaran pada orang tersebut supaya menghindari dia, supaya memberitahu pada dia, ya, agar supaya tidak bertumpu kepada cara meminta-minta, ya, maka dengan cara yang baik, Jadi itu ya. Nah, karena memang dari zaman sekarang ini, saat ini sudah mulai banyak sekali yang minta-minta itu jadi kerjaan utama untuk mengais rezeki, untuk mencari rezeki. Ya, karena dia anggap kalau cari kerja payah. Kalau kerja kantor mesti harus S1. Kalau kerja ini mesti harus tamatan ini, harus berijazah, harus punya keahlian, harus punya ini, punya itu. Ya, apalagi saat ini kerja katanya sulit. Ya, mau kerja satpam saja mesti harus ada, kemudian disogok dulu, bayar uang muka. Ya, padahal belum lagi kerja, udah disuruh bayar. Ya, aku kerja ini untuk bayar duit, bukan untuk bayarin duit, gitu ya. Orang banyak bilang begitu, ya kan? Jadi ngambil jalan pintas, tahu jalan pintasnya? Jadi pengemis di pinggir jalan, jadi pengemis di lampu merah, minta, gitu ya. Nah, itu pekerjaan yang hina, yang hina. Jadi kemarin disebutkan ya cerita tentang pembahasan tentang orang, mana batasan orang yang diperbolehkan untuk minta. Matikan. Ya, mana batasan orang yang diperbolehkan untuk minta-minta.
Ya, jadi Islam mengajarkan untuk tidak jadi pengemis. Islam mengajarkan untuk tidak bertepuk tangan pada orang lain. Ya, nah, makanya Nabi bersebutkan, yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi ya, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya kan, yang memberi lebih baik. Bukan berarti kemudian ya nggak ada yang minta kemudian nggak ada yang memberi, gitu ya. Ya, maka yang memberi itu bagus, memberi itu bagus, ya. Nah, tapi kalau dari sisi yang meminta, maka jangan jadi, ya, jangan jadi orang yang suka minta-minta, ya, nggak minta-minta. Maka bisa jadi yang minta tersebut kemarin disebutkan bisa jadi hukumnya haram. Tapi kalau kau dalam kondisi, dalam situasi sebagai orang yang memberi, maka jangan jadi menolak orang yang minta-minta, dan jangan juga jangan juga membentak orang yang minta-minta. Ya, kalau kasih dengan baik, kalau tidak kasih minta maaf. Ya, jangan dibentak-bentak. Ya, nah, karena memang meskipun terkadang yang minta-minta tadi itu, ya, dengan kadang buat kita emosi, dan dibilang minta maaf ya Pak, ya, nah habis itu dia datang lagi maksa 1.000 aja, 2.000 aja, 3.000 aja, 5.000 gitu lah, maksa terbang. Ada kalanya orang terpancing emosinya kan gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ya, kalau dia sebagai orang yang memberi, maka dengan akhlak. Kalau dia sebagai orang yang minta-minta, maka dengan akhlak pula. Ya, kalau memang dia adalah orang yang layak untuk minta-minta, maka mintalah dengan akhlak, gitu ya. Hakada qala begini, la tarudda awwal sa'ilin yas'aluka, jangan kau tolak orang yang pertama kali yang minta kepadamu, wahdal min dzalik. Nah, hati-hati dari itu. Ya, orang yang pertama kali minta sama kau, hati-hati. Ya, jangan ditolak. Ya, orang yang pertama kali. Di sini disebutkan pertama kali, nggak disebutkan hanya di pagi hari. Bisa jadi kemudian yang pertama kali itulah yang minta itu di siang hari. Bisa jadi orang yang minta kepadamu pertama kali itu di malam hari, ya kan? Bisa jadi kan? Maka yang walhasil di pertama kali ada orang minta padamu, jangan ditolak. Berarti yang kedua kali boleh kau tolak. Iya, yang kedua kali boleh kau tolak. Ketiga kali boleh kau tolak. 4 kali boleh ditolak. Tapi ya, pesannya adalah jangan yang pertama kali orang minta pada dirimu itu yang kau tolak. Jangan. Kalau bisa ya, jangan. Ya, wajar minta, hati-hati itu. Kenapa? Li'annahu qad yakunu malakan. Li'annahu, karena sesungguhnya dia terkadang dia itu adalah malaikat. Terkadang yang minta-minta itu adalah malaikat. Ya, malaikat itu yang minta. Enggak. Dia sebagai ikhtibaran minallahi ta'ala. Sebagai penguji yang menguji engkau, ya, ikhtibaran minallah, dari Allah Ta'ala. Itu dari utusan dari Allah. Yang untuk menguji engkau, ya, hal yashkuru am yakfuru, atau hal tashkuru, apakah engkau syukur, am takfuru, atau kau kufur pada Allah. Alhamdulillah. Ya, kalau kau beri, maka kau termasuk orang yang syukur. Ya, kalau kau tahan, ya, berarti kau termasuk orang yang kufur. Itu. Itu ada. Alhamdulillah. Ya. Nah, naudzubillah min dzalik, dari kelompok orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah Taala. Naudzubillah. Ya. Nah, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat-sifat kekufuran. Ya, kufur nikmat, kufur apapun dari nikmatnya Allah Ta'ala. Kemudian al-hadru kullal adri antarudda sa'ila bil bab. Hati-hati, ya, dengan ekstra hati-hati untuk kau tolak orang yang minta-minta di pintu. Bil bab, di pintu. Ya. Nah, ada orang minta-minta pada engkau, jangan hati-hati, jangan ditolak, kata beliau. Ya. Lianna dzalika rubbama ikhtibarun lahu. Ya, karena semua hal itu ada kalanya adalah ujian atau lahu, telah melaka untuknya, ya. Minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad yaqulu sa'ilu malakan. Sama dia tadi ya. Terkadang ada yang minta-minta itu adalah malaikat ala surati adamiyyin, dalam bentuk manusia. Ya. Dia menyebut bentuk, kalau malaikat itu bisa menyebut bentuk. Yatasyakkal bi askal mukhtalifah. Dia bisa berubah-ubah. Ya. Rubah jadi orang yang minta untuk uji orang lain, bisa begitu. Sifatnya malaikat. Ya kan? Maka hati-hati. Ya, jin pun bisa juga berubah. Ya kan? Jin juga bisa berubah.
Tapi ini berbicara tentang dari malaikat. Untuk sebagai ujian dari Allah Taala untuk seorang hamba. Apakah dia mau memberi atau dia malah menahan hartanya. Kalau dia tahan, maka tunggulah kebinasaan dan kehancuran akan hartanya. Alhamdulillah. Ada surat Nabi. Sebutkan nomor 1, tengok. Ini ada cerita, panjang nih ceritanya. Ya. Enggak sebutkan kamar ruya sebagian diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya Sayyidina Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna salasatan min Bani Israil. Ada 3 orang dari Bani Israel, ya, abros wa aqra wa a'ma. Ya, orang pertama dia abros. Dia kena penyakit baros, penyakit belang atau kena penyakit supak, supak. Nah, atau ya penyakit kusta, abros. Ya, walhasil punya penyakit di kulitnya. Ya, nah, penyakit supak, penyakit kusta. Orang yang kedua adalah dia akro. Akro itu adalah kepalanya botak licin, nggak tumbuh rambut. Ya, kepalanya botak licin, nggak tumbuh rambut. Ya, nah, orang yang ketiga a'ma, buta matanya. Nabi menceritakan ini pada sahabat, ya, dengan Sayyidina Abu Hurairah. Ada 3 orang di zaman Bani Israel. Di Bani Israel, 3 orang yang pertama adalah dia kena penyakit baros atau supak atau tadi kusta. Yang kedua dia punya penyakit juga botak kepalanya, nggak tumbuh rambut. Ya, licin aja, nggak pernah tumbuh rambut, licin aja, berkilat. Yang ketiga adalah buta matanya. Kemudian aradallahu ayyabtaliyahum. Ya, Allah ingin menguji mereka. Faba'atsa ilaihim malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, ya, pada mereka bertiga. Fa'atal abros. Dia datangin malaikat tersebut datang kepada si abros. Siapa? Orang yang kusta tadi. Faqala, dia mengatakan, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Sesuatu apa yang kau sukai? Kau suka apa? Katanya malaikat tersebut. Sama orang yang sopak tadi, yang kena kusta tadi. Ya, apa yang kau sukai? Qala, dia mengatakan, launun hasan wa jildun hasan. Launun hasanun, warna kulit yang bagus. Ya, wa jildun hasanun, kulit yang indah. Kulit ya, karena dia kena penyakit sopak, kusta. Ya, biasanya orang kena penyakit kusta itu orang jijik. Orang rasa jijik. Ya, kulitnya hancur. Ya, tangannya bisa putus-putus, jari-jarinya bisa putus kena penyakit kusta. Ya, dan apa tadi? Ya, dia menginginkan, aku ingin kulit warna kulit bagus dan kulit yang indah, yang bagus. Wa yadhhab, kemudian wa yadhhabu anni alladhi la tadi? Itu kan? Wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani nasu. Ya, dan hilang dariku alladhi qad qadirani nasu, yang mana sungguh telah menganggap jijik, menganggap jelek, menjauhi aku. Ini pada aku sama nasu, orang. Jadi telah aku berharap untuk hilang dariku, ya, dari sesuatu yang manusia menganggap jelek aku, rasa jijik denganku, merasa kotor, merasa kotor dengan aku. Ya, walhasil kemudian famasahu. Kemudian si malaikat tadi, ya, dalam bentuk manusia tadi, dia kemudian mengusapkan badannya. Famasahu, diusapkan semuanya sama orang tersebut yang kena penyakit abros. Fadhahaba anhu qadaruhu, dan hilanglah darinya apa yang tadi, yang kotor, yang jelek tadi. Ya, hilang, bersih kulitnya. Kulitnya jadi bagus. Ya. Wa u'tiya launan hasanan, dan dia diberi warna yang indah. Wajil dan hasanan, kulit yang indah, kulitnya bagus. Qala, kemudian mengatakan, ayyul mali ahabbu ilaik. Kemudian malaikat tadi mengatakan, harta apa yang lebih kau sukai? Katanya malaikat, harta apa yang lebih kau sukai? Dia katakan, ya, al-ibilu. Qala al-ibilu. Apa ibil? Unta. Aku pingin unta. Ya, qala mengatakan al-baqar, sapi. Syakun ar-rawi. Rawinya syakkar rawi. Si rawi ragu apakah unta ataukah bakor dalam riwayat.
Ya, atau sapi. Illa annal abros awil aqra qala ahaduhuma. Walhasil untuk si abros, untuk si kusta, si sopak tadi sama aqra orang yang botak tadi, salah satu antara keduanya. Entah si apa tadi? Si abros itu dia pilih sapi, si yang botak pilih unta atau sebaliknya. Paham ya? Nah, kemudian qala ahaduhuma al-ibilu, ya al-ibilu wa qala al-akhar al-baqar. Fa'utiya naqatan. Ya, fa'utiya naqatan usyara. Ya, kemudian dia diberikan naqah. Apa tadi naqah? Unta. Dikasih naqah unta usyara. Usyara itu yang bunting. Dia dikasih unta bunting. Unta hamil. Kalau kemudian mengatakan barakallahu laka fiha. Malaikat tadi ngomong barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan Allah berkahi untukmu terhadap unta ini. Walhasil dia kulitnya ada sehat, bagus, kemudian dikasih unta yang hamil, yang bunting. Ya, kemudian fa'atal aqra, kemudian malaikat tadi datang kepada orang yang botak licin dari kepalanya. Dia mengatakan faqala fa ayyu syai'in ahabu ilaik. Kau ingin apa? Dia mengatakan sya'run hasan. Ya, aku ingin rambut yang bagus. Karena dengan kepala botak dia dihina-hina orang. Ya, diejek sama orang. Ya, nah diejek sama orang. Jadi sebenarnya nggak usah takut kalau diejek orang. Aku takut diejek orang. Oh, botak kemudian takut. Ya, gak ganteng aku botak. Yang berambut aja gak ganteng, apalagi botak ini ya. Ya, udah kalau udah jelek aja. Kalau orang ganteng itu di botak udah ganteng. Ini kan? Ya, kalau orang jelek ya dikasih rambut bagaimanapun ya tetap orang dia memang bawaannya begitu. Ya, udah biar aja. Ya, botak lebih enak, nyaman. Ya, kok rambutnya tebal-tebal, rambutnya panjang-panjang tapi berkutu. Ya, itu apa? Rambutnya panjang-panjang tapi borok, banyak ketumbinya deh. Bagus botak, rapi, hilang semua penyakit. Beda kalau misalnya kau bisa ngurus rambut. Ya, bisa ngurus rambut panjang kayak Rasulullah misalnya gitu ya, niru. Tapi rapi, bersih, gagah. Itu. Ya, bagus gitu. Nah, ini rambut panjang gak boleh mandi, lengket rambut. Bersisir patah sisirnya. Ya, saking seminggu tak mandi. Ya. Waliyadzubillah. Gak lama tadi malaikat tersebut datang kepada orang yang botak. Kau ingin apa katanya? Dia mengatakan, aku ingin rambut yang bagus. Ya, wa yadhhab anni hadzal ladzi qadirani nas. Ya, hilang padaku. Ya. Hilang dariku yang manusia enggak suka dariku. Ya. Kemudian famasa'u, dihusaplah kepala botak ini. Bisalabin. Langsung fadhahaba anhu, hilanglah tadi apa? Kebotakannya, tumbuh rambutnya bagus. Ya, fautiya sya'ran hasanat, diberikan dia rambut yang bagus. Kalau kemudian malaikat tadi mengatakan fa'ayyul mal ahabbu ilaik. Kau ingin apa? Harta apa yang kau inginkan? Kemudian dia berkata, al-baqar, aku ingin sapi. Ya, fautiya baqaratan hamilan. Kemudian dia diberikan sapi yang hamil yang bunting. Maka dia mengatakan, jadi malaikat itu mendoakan, barakallahu laka biha. Mudah-mudahan Allah berkahi ya engkau dalam hartamu ini, dalam sapi yang bunting tadi. Kemudian fa'atal a'ma, malaikat tadi datang kepada orang yang buta. Wa qala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Kau ingin apa? Kalau dia mengatakan ayyaruddallahu ilayya basari. Aku ingin Allah Ta'ala mengembalikan pandangan mataku. Ya, fa'ubsirun nas. Supaya aku bisa memandang manusia, aku bisa lihat orang. Famasa'ahu, kemudian diusaplah orang tersebut dengan malaikat tadi. Faraddallahu ilaihi basarahu. Kemudian Allah kembalikan pandangan matanya lagi. Bisa mandang, bisa lihat. Kemudian dia mengatakan, malaikat tadi, fa'ayyul mal ahabbu ilaik. Harta apa yang kau inginkan? Kemudian orang tersebut mengatakan, al-ghanam, aku ingin kambing. Fa'utiya syatan, kemudian dikasihlah dia kambing. Ya, walidan yang walid. Ya, walidan itu yang ayah bukan, yang walidan yang dia masih masih berproduksi. Ya. Kemudian mana tadi? Fa anta jahadanil walada hada. Ya, maka ini tadi itu apa tadi?
itu kambing semua tadi sapi itu dia menghasilkan, wawalada melahirkannya. Fakana lihada wadin minal ibil wa lihada wadin minal bakar wa lihada wadin minal ghanam. Walhasil dari hasil satu-satu dikasih tadi, si orang yang penyakit kulit tadi, si kusta tadi dikasih apa? Sapi, dengan sapi yang bunting, kemudian beranak sampai untanya penuh satu lembah. Ya, orang yang botak tadi dikasih sapi, ya, yang bunting, beranak sampai penuh satu lembah. Banyak sapinya. Orang yang buta tadi dikasih kambing sampai beranak sampai penuh satu lembah kambingnya. Karena didoakan tadi, malaikat doakan, mudah-mudahan Allah berkahi engkau dalam hartamu ini. Kalau kemudian tsumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datanglah wa innahu atal abras, malaikat itu datang kepada orang yang punya penyakit kulit tadi, si al-sufa tadi. Fi surati dalam bentuknya. Ya, dalam bentuknya saat ini si sobat tadi udah jadi bagus kulitnya. Warnanya bagus, kulitnya bagus, cantik. Ini ya, wa hayatihi wa qala, dia mengatakan, si malaikat tadi mengatakan, rajulun miskinun qadin qata'at biyal hibalu bi safari. Katanya si malaikat tadi, ya, malaikat ini udah menyerupai bentuk manusia. Ya, dia mengatakan, aku ini laki-laki orang miskin. Aku ini orang miskin. Qadin qata'at biyal hibalu bi safari. Sungguh telah terputus abi dengan padaku. Hibal itu tali-tali, maksudnya harapan. Udah putus harapanku lah. Ya, fi safari, dalam safarku. Ya, katanya, aku udah putus harapanku lah. Cuman katanya ini, fala balagwali al-yawma illa billah thumma bika. Ya, katanya si apa tadi? Malaikat yang menyerupai bentuk tadi, manusia. Ya, katanya fala balagha liyal yawm illa billah thumma bika. Ya, kemudian ya, tidak ada katanya fala balagha liyal yawm, hari ini aku tidak ada harapanku lagi. Ya, tidak ada aku kemudian berharap ya kecuali pada Allah dan pada engkau. Katanya si malaikat tadi yang menyerupai bentuk. Jadi yang kata, aku ini orang miskin. Ya, harapanku udah putus dalam safarku ini. Ya, tidak ada yang kuharapkan kecuali hanya Allah, kemudian pada engkau, katanya malaikat tersebut. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasan. Aku minta padamu ya dengan zat yang telah memberikan engkau ya warna kulit yang bagus, wal jildan hasan, dan kulit yang bagus, yang indah, wal mal, dan juga harta, wal mala, harta, ba'iron. Ya, ba'iron apa itu? Ataballahu. Ya kan? Ya. Ataballahu bihi fi safari. Ya, jadi dia minta, aku minta pada engkau ya dengan zat telah beri engkau yang warna kulit bagus, kulit yang indah, dan serta harta. Ya, harta itu bentuk ba'ir. Aku minta pada engkau ba'ir. Aku minta untanya. Aku minta padamu unta yang mana dengan unta itu aku bisa mencapai tujuanku dengan unta tersebut, bisa pada dalam safarku. Ya, walhasil ini orang mintalah. Ya, nguji. Ini malaikat ini nguji pada orang yang tadi yang dulunya dia kusta. Kemudian dia mengatakan, bagaimana? Al-huquq katsirah. Ya, katanya al-huquq katsiratun. Ya, katanya si orang yang tadi dulunya si kusta, dia mengatakan, hak aku masih banyak, maksudnya aku banyak kebutuhanku lagi nih. Ya, udahlah, mohon maaf ya, aku masih banyak kebutuhanku, padahal untanya sudah satu lembah. Dia enaknya bilang, masih banyak lagi keperluanku, masih banyak lagi kebutuhanku, masih banyak lagi hak-haknya aku yang harus kuberikan. Katanya begitu. Maka kemudian si malaikat tadi, manusia tadi mengatakan, ka'anni a'rifu. Aku kayaknya yang kenal sama engkau. Katanya si malaikat tadi, kayaknya aku kenal sama engkau. Ya, alam takun abras yakdurukan nas fakiran fa'atakallah. Bukankah engkau dulu adalah orang yang punya penyakit kusta? Katanya. Kena penyakit sopak. Ya, orang benci sama engkau. Ya. Kemudian orang benci pada engkau. Engkau dulu fakir, miskin.
kemudian Allah kasih pada engkau harta. Katanya begitu. Ya, karena malaikat yang dia kan, malaikat tadi yang tadi ngasih, kemudian dia uji lagi. Waqala, kemudian dia mengatakan, apa tadi mengatakan? Si orang yang sombong tadi, yang dia dulu penyakit kusta, dia berkata, innama waritu hadal mala kabiran an kabirin. Ya, dia bilang, aku mewarisi hartaku ini dari kakek-kakek moyangku. Kakek moyangku orang kaya. Ya, kemudian turun harta warisannya ke berikutnya ke anaknya. Karena turun ke anaknya sampai ke bapakku. Bapakku orang kaya. Ya, kemudian turun lagi kepadaku. Dan aku jadi orang kaya sebab kakek-kakekku. Padahal dulu dia miskin. Dulu dia berpenyakit. Ya. Lalu kemudian, faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Ya, wa ilal ya. Bukan? In kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kau dusta, kau bohong, maka Allah akan jadikan engkau kepada kondisimu yang semula. Ya, dari situ kemudian ketakutan. Ya, ketakutan jadi seketika, langsung dia kulitnya berubah jadi kembali menjadi kusta lagi, dan ibilnya semuanya, onta-ontanya yang banyak tadi satu lebah, dikabari oleh pembantu-pembantunya, khodamah-khodamahnya, mengabari dia bahwasanya semuanya pada mati total seketika. Mati total, habis. Kembali sopak, kembali lagi dia kusta, dan semua harta yang dia miliki semuanya habis. Jadi miskin kembali. Ya, itu sebab ya, sombong, nggak tahu syukur. Ya, udah Allah kasih harta, kemudian nggak mau berbagi. Kemudian fa'atal aqra, kemudian datang malaikat tadi kepada orang yang botak. Fi suratihi wa hayati, yang saat itu botaknya, yang dia botak, sekarang ini sudah berambut bagus, ganteng dia. Wa qala lahu mithla ma qala hada. Dia juga malaikat tadi berkata semisal apa yang dikatakan kepada orang yang sopak tadi. Ya, dia minta, aku adalah rajul, aku adalah orang miskin. Ya, orang yang miskin datang padamu minta sesuatu, mintalah sapi yang kau miliki, ya, supaya aku bisa memenuhi bisa kugunakan untuk safarku ini dengan sapi tersebut. Kemudian ditolak juga. Faradda alaihi mithla ma radda ala hada. Kemudian si orang yang dulunya botak, dia menolak orang tersebut, malaikat tersebut, semisal apa yang terjadi kepada orang yang baros abros tadi ya. Nah, kemudian faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Dia juga sama jadi ya. Ya. Nah, kayaknya aku kenal sama engkau katanya. Ya, dulu kau botak, dulu kau dibenci sama orang. Ya, dulu orang banyak nggak suka sama engkau, dan kau miskin. Kemudian Allah kasih harta, kemudian sudah banyak. Dia juga mengatakan, sama persis dia mengatakan, ini adalah harta dari orang-orang tuaku, gitu ya, warisan dari orang tuaku. Nah, sampai malaikat itu mengatakan, kalau kau bohong, maka Allah akan jadikan engkau, ya, keadaanmu seperti semula. Dan dia kembali lagi kepada, tiba-tiba kepalanya langsung botak ketika. Ya, oleh botak, lembu-lembunya, sapi-sapinya semuanya kematian, habis. Kemudian yang ketiga, wa atal a'ma, kemudian datanglah malaikat tersebut kepada orang yang buta, fi suratihi, dalam bentuknya dia saat ini, yaitu dia nggak buta lagi, sudah melihat. Wa haibati hayati, dan dalam bentuknya dia. Ya. Qala, kemudian mengatakan malaikat tersebut, rajulun miskin, aku adalah anak orang miskin. Wa ibnu sabil, aku adalah musafir. Ya, in qata'at biyal hiban fi safari, aku dah terputus harapanku dah, ya, dalam perjalananku ini. Fala balagha illa al-yawm bi illa billah. Tidak ada lagi harapanku kecuali di hari ini adalah kecuali hanya Allah dan hanya Engkau. Ya, as'aluka billadzi radda 'alaika basarak. Aku minta padamu dengan zat yang telah memberikan engkau, mengembalikan pandangan matamu. Ya, aku minta syatan, aku minta kambing. Ya, ataballu biha bi safari. Yang mana kambing tersebut aku bisa mencapai tujuanku dalam safarku ini dengan kambing itu. Kalau kemudian dia mengatakan, ya, si yang dulunya buta mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ila basari. Dulu aku buta, kemudian Allah kasih aku pandangan mata bisa melihat. Fakut ma syi'ta wada' ma syi'ta. Ya, gini aja, kau boleh ngambil sesuka hatimu. Fakut ma syi'ta, kau ambil sesuka hatimu. Beberapa kambing yang kau ambil,
Wadah masih kau tinggalkan sesuka hatimu. Hasil kau ambil sesuka hatimu. Kau perlu berapa? Ambil semuanya. Mau semua ambil. Mau ambil 1000, ambil 100, ambil gitu. Katanya orang yang dulunya buta. Kemudian ya dan wallahi demi Allah, ma ajhaduka ya, ma ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Katanya demi Allah, aku tidak menyusahkan engkau di hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian faqala dia mengatakan, si malaikat itu mengatakan, amsik malak fa innama ibtalaitum. Ya. Ibtalaitum ya. Amsik malak, kau tahan harta, udah pegang aja hartamu ini. Ya, hanya saja kalian ini diuji. Ya, faqad radiyallahu anka. Allah ridha dengan engkau, wasaqita ala sahibaik. Dan Allah murka kepada temanmu yang dua itu. Ya, siapa tadi? Yang kena penyakit kusta sama yang botak tadi. Ya. Kedua temanmu itu. Ya, maka cerita ini itu setelahnya itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan maknanya ya. Mana-mana tadi seperti naqah usyara bi dhammil ain wa fathil shin bil mad wa bil maddi hiyal hamil, yaitu unta yang dalam kondisi bunting gitu ya. Dan juga penjelasannya sama. Alhasil itu cerita ya, kisah tentang 3 orang, 2 orang yang selamat ya hartanya karena sebab dia merasa dia mengingat kondisi dia yang masa lalunya sehingga kekayaannya tidak melalaikan dia dari untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Adapun 2 orang lagi gagal karena sebab dia terlena dengan kekayaan dan juga kejayaannya sehingga dia lalai, dia lupa akan kondisinya yang pertama, yang dulu ya. Padahal dia dulu miskin, dia dulu melarat, dia dulu jelek, dia dulu dibenci sama orang, tapi di saat kaya lupa dia akan dari mana asal usulnya. Ya, maka jangan sampai ada ungkapan zaman sekarang bilang ini, ya, lah kacang lupa kulitnya, kan ya. Udah lupa pijak bumi, udah merasa tinggi di awan, udah merasa terbang, udah merasa kaya raya, udah merasa memiliki, kemudian ya lupa akan asal usulnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan semua rezeki kita, insyaallah zahir wa batin, dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi rezeki dunia wal akhirah, insyaallah. Amin. Dalam dihilangkan dari hati kita sifat kesombongan, keangkuhan, ya, sifat bakhil, sifat pelit, hal sifat-sifat yang lain yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baca apa namanya? Baca surat Al-Kahfi ya, insyaallah ba'da salat. Ada Allah alam bisawab, siap-siap di salatil isya. Wa amma qabliyah, adapun qabliyah takun ba'da salat maktubah, setelah salat wajibnya. Itu ya, la tansau, jangan lupa qabliyah dan juga ba'diyah. Allah alam bisawab. Subhanallah. Subhanallah.